film berjudul Krakatoa, Volcano of Destruction. Film ini diangkat dari kisah nyata, berdasarkan catatan peninggalan saksi mata saat meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan Krakatau merupakan salah satu letusan gunung vulkanik terbesar dengan banyak memakan korban jiwa, dan dengan jangkauan dampak yang luas serta lama. Film diawali dengan cerita pada 26 Agustus 1883. Sebuah gunung berapi meletus dan membuat bencana dahsyat dalam sejarah. Dalam kurun waktu 2 hari, letusan itu menghancurkan ratusan kota dan desa, serta memakan korban jiwa hingga lebih dari 36.000 jiwa. Orang-orang yang selamat meninggalkan catatan saksi mata dan wawancara, yang kemudian dikumpulkan oleh seorang ahli geologi bernama Roger Verbeek, di mana beliau merupakan salah satu saksi mata yang selamat dari bencana tersebut. Scene berlanjut ke 2 tahun kemudian, di mana diceritakan kesaksian bencana tersebut terjadi. Latar belakang film ini terletak di Indonesia, namun kala itu masih bernama Hindia Belanda, yang saat itu masih dalam penjajahan Belanda. Film akan terfokus pada seorang Hindia Belanda bernama Willem Bejanri, seorang pengurus perkebunan kapas di Sumatera. Willem punya seorang istri bernama Johanna, dan dia juga punya 3 orang anak. Keluarga mereka memiliki banyak pembantu, dan Willem sendiri memiliki seorang tangan kanan bernama Tukiman, seorang pribumi yang selalu bersamanya. Saat itu, mereka merasakan gempa skala kecil, yang ternyata sudah berlangsung cukup lama. Sang istri, yaitu Johanna, meminta Willem untuk segera pindah dari rumah itu, karena dia merasa mereka tidak aman di sana. Namun, Willem menolak permintaan istrinya, karena berpikir bahwa itu merupakan gempa kecil biasa, yang akan segera berlalu. Selain itu, Willem juga akan melakukan panen dan pembukaan pasar, sehingga dia tidak bisa pergi dari sana. Scene berpindah ke Verbeek, yang sedang berkunjung ke kediaman Squid di Pantai Anyer, 48 km timur dari Pulau Krakatau. Keluarga Squid bertugas di mercusuar keempat milik Belanda. Verbeek pergi ke sana karena terdapat laporan bahwa terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi, sehingga dia ingin melihatnya sendiri dalam jarak dekat. Lalu, pada tanggal 20 Mei, Krakatau mulai mengeluarkan asap dalam jumlah banyak. Itu sudah bisa menjadi sebuah peringatan awal lainnya akan bencana yang akan datang. Namun untuk sebagian orang, hal itu malah dimanfaatkan untuk mencari uang. Seperti Jenderal Linderman, yang memanfaatkan kapalnya untuk mengangkut para turis yang ingin melihat Krakatau dari dekat. Verbeek yang melihat aktivitas vulkanik Krakatau itu mulai meneliti secara ilmiah. Di sisi lain, salah satu temannya berkata bahwa bisa saja letusan Krakatau tidak akan sebesar letusan Gunung Tambora yang terjadi sebelumnya, di mana mereka bisa selamat dari letusan itu. 3 kawah Krakatau terus mengeluarkan asap dari bulan Mei hingga Juni. Namun, aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasanya. Firasat buruk semakin dirasakan oleh Johanna, di mana dia juga semakin yakin bahwa Krakatau akan jadi ancaman besar oleh adanya tanda-tanda alam di sekitarnya. Menurut salah satu pembantunya, ayam mereka tidak bertelur. Itu mungkin saja terjadi karena hewan memiliki insting bahwa akan terjadi bencana dahsyat dalam waktu dekat. Willem sebenarnya sering mendapatkan informasi mengenai aktivitas Krakatau, tapi dia tetap sibuk mengurus ladangnya. Pada malam hari sebelum erupsi, mereka sedang menonton wayang golek, yang menceritakan tentang roh penunggu gunung yang murka dan membinasakan umat manusia. Itu seakan pertanda juga bahwa akan ada bencana besar. Namun, Willem tetap acuh. Johanna lalu menemui Verbeek dan bertanya tentang aktivitas Krakatau. Johanna bilang jika dia punya firasat buruk, karena dia melihat hewan-hewannya bertingkah aneh. Verbeek yang adalah seorang ilmuwan dan hanya mengamati suatu hal dari sudut ilmiah saja, dia tidak percaya pada ucapan Johanna. Tanggal 26 Agustus, hari terjadinya bencana pun tiba. Jam 10 pagi, Kapten Linderman mengantar orang Cina menuju Pulau Teluk Betung atau Lampung yang harus melewati Pulau Krakatau. Sedangkan Johanna dan Willem
menghadiri upacara perayaan pembukaan pasar bersama orang-orang. Saat itu, Johanna semakin merasa bahwa sebentar lagi bahaya akan segera datang. Dia berusaha diam saja demi Willem. Namun di tengah acara, tiba-tiba terdengar suara letusan. Semua orang langsung panik. Mereka berlarian meninggalkan acara. Dan Johanna langsung lari bersama anaknya ke rumah. Sedangkan Willem hanya bisa diam mematung di sana. Jutaan batu abu dan batu apung mulai terlempar keluar dari Gunung Krakatau. Getaran terasa sangat dahsyat, hingga mengakibatkan air laut naik, dan kemudian terjadi tsunami besar. Di rumah Willem, Tukiman berusaha mengevakuasi anggota keluarga untuk menuju ke bukit yang tinggi yang dirasa lebih aman. Atas kesetiaannya pada Willem, Tukiman sendiri tetap menemani Willem memantau keadaan. Saat itulah, tsunami datang dan menerjang orang-orang yang ada di pantai. Semua orang berlarian berusaha menyelamatkan diri, melihat gelombang tinggi mulai datang menerjang. Willem dan Tukiman berusaha mengikat tubuh mereka ke sebuah pohon kelapa, agar mereka nggak kebawa arus. Di rumah, Johanna berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke lantai atas, untuk menghindari air menerjang mereka. Willem dan Tukiman berhasil selamat, dan kembali ke rumah untuk mengecek keadaan keluarga mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke bukit, dengan berjalan kaki bersama orang-orang lainnya. Firbig yang berada jauh dari Krakatau, yaitu di kota Buitenzorg atau Bogor, sedang meneliti tentang bencana yang sedang terjadi. Dia bertanya-tanya, mengapa letusan gunung itu bisa sampai jauh sekali? Ternyata terdapat 3 gunung sekaligus yang meletus saat itu, di mana ketiga gunung terbentuk dari satu dapur magma, sehingga letusannya sangat besar. Pembantunya di sana berkata bahwa Krakatau sebelumnya sudah pernah meletus, dan saat itu mengakibatkan letusan dahsyat dan juga tsunami yang sangat besar. Saat itu, gunung itu ditelan lautan. Namun, saat gunung kembali aktif, kemungkinan akan terjadi letusan lagi yang juga sama dahsyatnya. Menurut perhitungan Firbig, apabila saat itu Krakatau meletus seperti saat dulu letusan pertama, maka besar kemungkinan Pulau Sumatera juga akan hancur. Di tempat lain di Laut Lampung, kapten kapal Lindeman banyak dijatuhi hujan abu, sehingga membuat kapal oleng. Gak hanya itu, mereka harus menghadapi bencana lebih besar, yaitu tsunami. Pada 27 Agustus pagi, langit terlihat gelap, akibat uap yang dikeluarkan Krakatau menutupi langit. Era baru Krakatau mulai dekat, di mana letusan yang sangat besar tinggal beberapa jam lagi. Willem dan keluarganya sudah sampai di tempat yang aman. Namun, tiba-tiba ledakan dahsyat terdengar. Saking besarnya ledakan itu, membuat telinga mereka berdengung. Getaran pun ternyata dirasakan sampai tempat Firbig di Bogor. Dia berusaha memperingati orang-orang bahwa akan ada bencana besar terjadi. Setelah 10 jam terus-menerus meledak, dapur magma Krakatau mulai kosong dan mengakibatkan gunung mulai runtuh. Dahsyatnya ledakan yang terjadi, suara dentuman terdengar hingga Australia, yang berjarak 4.800 km jauhnya. Jutaan ton abu, batu dan runtuhan gunung terjatuh ke laut dan membentuk tsunami yang lebih besar dari sebelumnya. Kapten Lindeman yang berada di lautan hanya bisa menunggu keajaiban datang bersama para penumpang lainnya. Kapten berniat menurunkan jangkar untuk menahan kapal dari arus besar. Seperti ada keajaiban, mereka yang ada di dalam kapal selamat dari gelombang saat itu. Namun ombak lainnya tetap datang menerjang. Setelah tsunami berlalu, bencana terakhir dari rangkaian gunung meletus pun tiba. Gunung yang runtuh akan mengakibatkan hembusan angin dan batu longsor. Hembusan angin dan batu magma yang bersuhu ratusan derajat Celcius akan menerjang laut dan udara sepanjang Sumatera Selatan. Hembusan angin pun sampai ke tempat Willem dan lainnya berada. Hembusan angin yang sangat kuat menerjang mereka, hingga Johanna dan Willem
harus merelakan kepergian anak bungsu mereka. Di akhir film, terlihat orang-orang berada di tepi pantai untuk membakar jasad para korban. Total korban dari bencana ini sendiri diperkirakan mencapai 36.000 jiwa. Willem dan keluarganya pun berkumpul, sedangkan Willem juga menyuruh Tukiman untuk mencari keberadaan keluarganya. Beberapa tahun kemudian, Herbig akhirnya menyelesaikan catatan tentang Krakatau. Dari sanalah akhirnya lahir ilmu vulkanologi modern. Batu apung dan abu dari letusan Krakatau dilaporkan terlempar hingga ke wilayah Afrika. Akibat dari letusan Gunung Krakatau, suhu global juga menurun hingga abad 20. Krakatau pun tidak bersisa, dan secara harfiah, gunung sudah menghancurkan dirinya sendiri hingga hancur. Namun, pada tahun 1927, 300 meter di bawah Selat Sunda, gunung kembali meletus. Dan sejak saat itu, gunung baru mulai terbentuk dengan pertumbuhan 5 meter setiap tahun. Gunung baru itu kini disebut dengan Gunung Anak Krakatau. Kemudian, film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian? Bayangin nih, kalau kalian hidup pada masa itu dan mengalami kejadian meletusnya Gunung Krakatau, kalian bakal gimana nih? Takut, gemetar, nyerah, atau mau lari? Kita berdoa dan berharap semoga bencana serupa nggak terjadi lagi ya guys. Nggak kebayang sih kalau Gunung Krakatau itu meledak di era modern. Pasti korbannya lebih banyak dari saat itu ya guys.